Kota Batam indah dan maju, dikenal seluruh penjuru dunia. Terus lestarikan pantun Melayu agar budaya tetap terpelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita kembali bersama di obrolan budaya bersama saya Ahyar Bintara. Tentunya hari ini kita berbicara tentang pantun yang terus dilestarikan di Kepulauan Riau, terutama di Kota Batam. Nah, dan juga pecinta RRI Net dan yang mendengarkan melalui RRI. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengupas tentang Pumpun Batam yang berbatasan tentunya dengan negara jiran Malaysia dan juga Singapura. Bersama narasumber kita yang pertama ada Ketua Pumpun Batam. Boleh diperkenalkan namanya ya? Baik, ini kita berkumpul ya. Betul. Ada pantun lu. Kena bicara masalah pantun ya. Kalau mengasah pisau yang tumpul, hendak memotong buah pepaya. Ya. Kumpul bukan sembarang kumpul. Kumpul nak cakap tentang budaya. Itu dia. Baik, saya akan memperkenalkan diri sebagai Ketua Pumpun Kota Batam, memancing patin di Kuala Kampar, duduk melamun lalu terlena. Saya bernama Samsudin Ja'far, gelar diberi Tun Kelana. Tun Kelana Ya. yang tentunya tidak asing lagi sebagai pemantun handal di Kota Batam ya. Ya. Ini seperti apa kira-kira terbentuknya Pumpun sendiri? Terbentuknya Pumpun itu saya kasih tahu dulu, Perhimpunan Masyarakat Pemantun Kota Batam. Nah, jadi Pumpun ini terbentuk semacam organisasi, memang belum terdaftar ya, baru organisasi kecil aja yang kita bentuk dalam rangka untuk merangkul pemantun-pemantun yang ada di Kota Batam. Hari ini kalau berpantun kita hanya orang-orang itu saja. Ya. Jadi kita ada generasi yang sekarang alhamdulillah sudah banyak generasi yang muda-muda yang tadinya tidak pernah tampil di acara-acara majelis perkawinan, majelis pertunangan dan acara-acara besar, tapi sekarang dah mulai tampil karena ada terbentuknya Pumpun ini. Itulah dia pertama ya. Ya. Nah juga di Kota Batam biasa para pembawa acara tentunya ini harus wajib seperti menggunakan pantun. Betul. Betul. Bagaimana memperkenalkan untuk kaderisasi yang terbaru untuk pumpun-pumpun di Kota Batam agar pantun itu tetap lestari sepanjang masa? Ya, ini sebenarnya ada Kepala Dinas Pariwisata kita di sini, nanti beliau yang menjawab lebih banyak lagi ya. Pertama kami memperkenalkan pantun di masyarakat ini tadi dengan acara-acara pernikahan, dengan acara tarung pantun atau lomba-lomba pantun yang ada di Kota Batam ini, baik itu tingkat pelajar maupun tingkat umum sudah kita laksanakan. Nah, ini masa pandemi Covid ini memang belum kita ada rencana kemarin mau kita kumpul pemantun-pemantun yang ada di Kota Batam ini untuk kita ngadakan tarung pantun atau semacam lomba pantun, apalah namanya, yang penting anak-anak itu bisa berpantun di khalayak ramai gitu. Dan kita buka juga masyarakat umum, bukan hanya untuk anak sekolah saja, tapi yang paling penting anak sekolah biar ada generasi ke depan itu. Ya, ini luar biasa sekali, artinya pantun di Kota Batam ini sudah mendarah daging ya. Betul. Jadi diperkenalkan terutama untuk pembawa acara itu sebagai pembuka. Jadi ingat orang bahwa itu adalah pantun Melayu yang ada di Kota Batam. Betul. Betul. Baik pemirsa RRI dan juga pendengar serta yang menonton melalui YouTube kami. Kali ini kita akan lanjut ke narasumber kita kedua, seorang Kadis Pariwisata Kota Batam yang juga tentunya sebagai pembina Pumpun di Batam sendiri. Pak Hardi, mungkin bisa ini disampaikan terkait tentang terbentuknya Pumpun di Batam, apa saja sinergi yang akan dilakukan nantinya? Ya. Baik, mungkin perkenalkan diri Betul. juga. Iya, sila. Karena sampai saat sekarang saya pun merasa masih banyak yang belum kenal. Kata orang tak kenal maka tak cinta, betul ya? Betul. Saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Jadi ada Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Jadi kebudayaan kita dulukan nomenklaturnya. Artinya keperpihakan pemerintah terhadap budaya itu cukup tinggi ya Pak. Ya. Ini salah satu saya sebagai pembina Pumpun juga, ini dalam bentuk aplikasinya. Jadi salah satunya. Kalau kita bicara pantun ini, mungkin saya dari sudut pemerintah ya, hadir di sini sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan saya juga memang senang dengan yang namanya budaya, ya kan, Pak. Jadi kalau kita tanpa budaya itu kayaknya seperti hambar gitu, Pak. Jadi dalam menjalani hari-hari itu hambar rasanya. Jadi untuk itu budaya dan seni itu perlu kita lestarikan dan kita aplikasikan seperti itu. Jadi kalau kita bicara pantun, ini kita dari pemerintah Kota Batam itu sudah mendaftarkan
Jadi pantun ini merupakan salah satu khazanah Batam. Ya sudah diakui. Jadi kita daftarkan di dalam namanya PPKD. PPKD itu adalah pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi ciri khas kita. Jadi bersama dengan daerah lain. Jadi PPKD ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi seluruh daerah itu dimintakan untuk menyusun namanya PPKD. Itu ada 10 pokok pikirannya. Ada salah satu sastra lisan. Jadi kita daftarkan ini merupakan satu sastra tapi sastra lisan namanya. Ada sastra tulisan, kemudian ada seni pertunjukan tradisional. 10 di antaranya itu kita Batam sudah bangga, kita di Kepri ini hanya beberapa kabupaten kota yang menyusun itu. Kita Batam sendiri sudah punya, ada sepertinya olahraga tradisional, ada teknologi tradisional. Ini kesempatan emas nih saya menyampaikan ini, seperti kalau kita bermain gasing itu sudah kita daftarkan, termasuk makanan-makanan tradisional, dan ini sudah kita daftarkan. Artinya apabila kita menggunakan pantun, ini merupakan ciri khas kita bersama mungkin teman-teman atau kabupaten kota yang lain. Jadi tidak ilegal, artinya kita boleh mengatakan bahwa kita kota pantun dan sebagainya. Nah, luar biasa. Pantun ini kalau kita lihat, betul kata Pak Tun Kelana tadi, saya panggil Tun Kelana, ini nama glamour kalau nama glamour Tun Kelana, punya skill ya. Pemantun itu luar biasa. Ya, orang-orang pemantun itu cerdas Pak sebenarnya. Karena kan berpantun itu kan ada pakemnya, ada bersaja AB gitu ya Pak. Yeah. Kemudian dia kan bunyi kan, bagaimana sampiran dan isinya cocok. Kadang-kadang karena dia sastranya sastra lisan, bunyi, waktu ditulis berbeda. Jadi banyak juga kadang-kadang slip gitu. Pemantun-pemantun itu dia bukan N di belakang N juga, belum tahu kan dia bunyi kan, ada an, un, ina gitu, seperti itu. Ini mungkin perlu nanti dijelaskan kepada regenerasi. Ini luar biasa memang dari Pumpun ini ingin meregenerasikan. Jadi apapun produk itu perlu memang ada regenerasi penerus kita ya Pak, sehingga dia tidak hilang. Jadi dari pemerintah menjaganya. Itulah saya bilang tadi dari PPKD-nya bahwa ini sudah menjadi ciri khas kita pantun ini. Nah, dari kita Pumpun mungkin melestarikan dan meregenerasikan. Nah, seperti itu Pak Bintara. Kemudian saya lihat memang pantun ini perlu kita lestarikan, perlu kita aplikasikan. Ini cara-cara orang Melayu menyampaikan pesan ya Pak ya. Iya. Menyampaikan begitulah halus dan halusnya dan sopannya orang-orang Melayu itu menyampaikan sesuatu itu dengan kiasan. Ya Pak. Jadi mungkin pantun, mungkin bapak-bapak yang lebih ahlinya bisa membagi. Ada pantun jenaka, pantun seloka, pantun nasihat, ya pantun agama. Kemudian ada pantun berkasih sayang, ya pantun begitu. Begitulah orang-orang dulu menyampaikan sesuatu, dan kata-katanya itu dalam, Pak. Kata-katanya itu bukan sembarang kata. Nah, ini sudah masuk teknis saya ini kan. Kata itu betul-betul terpilih. Kalau saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ini kesempatan emas juga untuk mempromosikan destinasi. Gitu Pak. Jadi bisa diambil misalnya Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Dataran Engku Hamidah, itu bisa masuk ke dalam sampirannya ataupun ke isinya. Ini yang mungkin kita harapkan nanti dari Pumpun yang bisa nanti menyampaikan pesan-pesan ini dalam bentuk pantun. Nah, mungkin itu Bintara ya. Artinya Pak Ardi tentunya harapannya sangat besar sekali untuk Pumpun, terutama untuk terkait tentang isi sampiran tersebut berkaitan dengan kultur dan kebudayaan yang ada di Kota Batam seperti itu ya. Benar sekali. Nah, selanjutnya ini juga seorang yang sesepuh sekali di Kota Batam, yang biasa diberi nama dan di nama glamour juga tak kalah dengan yang satu tadi ya, Tun Kelana, yaitu Ajah Jala Lenteng. Boleh diperkenalkan diri Ajah Jala Lenteng. Jala Lenteng. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi kesempatan. Saya tadi mau memperkenalkan nama lewat pantun. Tapi dah dikenalkan saya lewat pantun juga. Nama aslinya siapa, nama glamour saya siapa.
Perahu laju pergi belayar. Muatan syarat si atap genting. Nama asli Edi Nur Jafar. Nama gelema si Jalak Lenteng. Wah. Luar biasa. Negeri Batam indah bercahaya. Cahaya malam di pelabuhan segulung. Mari berpantun mengangkat budaya. Budaya dijunjung, marwah tersanjung. Wah, luar biasa. Ini dia pemantun handal kita, Ayah Jalak Lenteng ya, yang selalu tentunya di mana saja berada, pantun selalu dilestarikan. Nah, Ayah Jalak Lenteng, Iya. Jalak Lenteng ya, sebagai pemantun yang handal, sesepuh juga, penasihat dan sebagaimana telah diberikan ya, Iya. tentunya nama. Ini bagaimana untuk membuat pantun sendiri dan apakah pantun itu harus sesuai dengan isi dan sampiran? Ini ada kalanya pantun itu mungkin tidak semua orang tahu seperti itu Ayah. Jadi begini, apa yang saya katakan itu pantun itu ada 5 hal. Hal pertama itu kita itu mempunyai mental. Hal kedua itu mempunyai wawasan. Yang ketiga itu harus hafal kata benda. Yang keempat itu isi pantun. Yang kelima baru sampiran pantun. Jadi kalau kita kuasai semua itu, alhamdulillah, membuat pantun itu tidak berapa susah. Jangan sampiran dulu, baru isi pantun. Itu berjam-jam kita tak akan bisa itu untuk mengarang sesuatu pantun. Harus isi pantun dulu. Seperti kita berbalas pantun, istilahnya seperti antaran belanja, pertunangan atau pernikahan kawin. Maka dari itu, sebelum orang itu istilahnya habis pantunnya, kita sudah nangkap di kepala kita. Ini tujuan pantun dia. Karena kita dah tahu isi pantunnya itu kan. Gitulah kita itu berpantun. Itu pengalaman saya ya. Saya tak tahu pengalaman yang lain. Gitu, pengalaman yang saya tahu, yang saya dapat. Gitu. Jadi kita bisa spontanitas. Kita membuat pantun tu bisa spontanitas. Gitu. Seperti contoh ya. Jadi begini. Hendak berlari di pagi hari, pergi ke sawah menuai padi. Kalau tidak diundang RRI, saya tak kenal dengan Pak Hardi. Gitu kan? Betul. Gitu kan? Kan gitu. Contoh lagi satu. Sila. Pergi ke kebun naik kuda, Hebat. ya, sambil membawa si atap genteng. Orangnya masih muda. Lagi pula bertambah ganteng. Terima kasih, gitu kan? terima kasih. Buat Pak Hardi ya. Kena puji nih. Jadi begitu. Dia harusnya ada jawab nih. Dia ada dijawab itu. Jadi kita kan Saya boleh menjawab. Boleh sila. Boleh, silakan. Sila dijawab ya. Pergi ke masjid hendak mengaji, pakai pula si baju hitam. Kepala dinas sudah dipuji. Nampaknya malam ini kena ajak makan malam. Jadi begini, Sila Jadi dijawab begini dulu sebaliknya. terkelan, Tadi sudah dijawab, Sila ya jawab ya. Gitu. Pagi raya makan ketumpat. Sedap. Burung hinggap di atas dahan. Habis ini terpaksalah mencari tempat. Baru kita bisa makan. Gitu kan? Ini tak cukup durasi nih. Cukup durasi. Jawab ya, tapi Apa jadi guna lengkap. orang bertenun untuk membuat pakaian adat? Apa guna orang berpantun untuk mengingat petuah amanat? Kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di RRI. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru.
RI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Sungai Ladi hutannya lebat, terata jaga bekerja bakti. Sebagai tanda orang beradat, tutur dijaga budi pekerti. Masih bersama kami di obrolan budaya, pastinya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Tadi sudah diperkenalkan cara berpantun seperti apa, dan juga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Pak Ardi Winata, dan juga seorang pemantun handal kita sekaligus Ketua Pompon Batam. Ada namun dia tak asing lagi, yang ini bergelar Jalak Lenteng, yang di sana bergelar Tun Kelana. Dan selanjutnya kita akan perkenalkan sebagai MC handal juga di Kota Batam yang selalu mengundangkan pantun apabila di setiap acara. Ini dia, kami persilakan perkenalkan nama kepada pemirsa kita. Sila. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti harus berpantun nih nampaknya ya, Sila, memperkenalkan diri. Pagi hari ke rumah Tok Penghulu, pergi bersama dengan Cinyonya. Kalau semua ndaklah tahu, saya diberi nama Umar Saksena Malhotra. Luar biasa. Subhanallah. India. Itu dia narasumber kita, Bang Umar Saksena Malhotra, seorang pemantun dan seorang pembawa acara juga sekaligus tergabung dalam Pompon Batam. Bang Umar melihat Pompon sendiri di Batam dan pantun sendiri sebagai pemandu acara, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat terutama kepada tetamu di acara-acara tersebut yang hadir? Baik, terima kasih waktunya. Dan Batam kita kenal memang salah satu kota di provinsi kita. Satu di antara dari 7 kabupaten kota yang mana memang Melayu itu lebih dikedepankan. Jadi tuan rumah memang kan ini memang rumah kita. Jadi memberi sesuatu itu memang harus pakai pantun. Mulai dari wali kota yang pertama sekali. Jadi Batam Kota Madia menjadi ini kota. Setiap membuka acara, di tengah-tengah acara ataupun menutup acara, itu sudah macam menjadi hukumnya wajib harus ada pantun. Wajib berpantun. Ya, memang harus wajib berpantun. Ini berlaku juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Jadi selain juga saya wakil ketua dari Pompon, alhamdulillah juga saya, kalau mereka mungkin dipanggil ketika mungkin ujung minggu, seminggu sekali. Betul. Tapi tiap minggu. Kalau saya dari 7 hari itu, 5 hari kerja si pantun aja. Di salah satu radio swasta yang ada di Batam ini. Jadi juga sebagai seorang penyiar radio macam di Ayar ini. Jadi memang harus pantun menjadi satu kewajiban. Jadi dari Senin sampai Jumat itu setiap hari berpantun aja selama 3 jam. Jadi seperti itu. Baik, artinya ini pantun dalam sesi acara dan dimanapun berada ini harus tetap dilestarikan seperti itu Bang Umar ya? Ya, di pernikahan juga gitu seperti itu. Betul. Pulau Batam banyak penyair menjadi tempat kenduri Melayu. Kalau adat sudah terukir, abdi kuntum takkanlah layu. Dan selanjutnya, seperti apa tentunya melihat pantun yang terus dilestarikan terutama juga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam yang telah dikukuhkan pantun itu sendiri di Kota Batam, artinya sudah resmi seperti Pak Ardi ya? PKD namanya. Betul. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Baik, seperti apa Tun Kelana melihat sendiri untuk pantun sendiri? Tentunya kita sebagai Melayu di Kota Batam yang berhadapan langsung dengan Malaysia, Singapura untuk memperkenalkan diri kita. Baik. Jadi pantun di Batam ini kita sangat bangga, bersyukur ya, bahwa berpantun ini bukan hanya orang Melayu saja yang suka yang ada di Kota Batam ini khususnya. Contoh ya, contoh acara-acara pernikahan adat istiadat Melayu, mereka ingin sekali seperti itu. Mereka walaupun tidak orang Melayu dari suku Jawa, suku Minang atau suku Batak dan semua suku yang ada di Batam ini, kalau membuat acara
pasti mereka inginkan berpantun. Tuh kalau hanya orang Melayu saja yang menikah pakai pantun tak banyak sangat juga kami. Job kami sepi lah berpantun. Betul. Ya kan? Jadi yang banyak berpantun ini ya kawan-kawan kita nih boleh dikatakan dengan Kekanda Jalak Lenteng ini memang Sabtu Minggu itu kalau dah jauh-jauh hari mereka udah mengundang kita untuk berpantun, itu menandakan pantun ini sudah membudaya di bumi Melayu ini. Ya, jadi kalau kata Bang Umar Seksena tadi yang dengan pantunnya luar biasa, pantunnya mengatakan begini ya. Menjolok buah memakai kayu, hendak menjolok si buah sukun. Apa tanda orang Melayu kalau bercakap pasti tak berpantun. Betul. Nah, itu ya. Nah, jadi begitulah orang Melayu. Jadi alhamdulillah sekarang ini pemantun-pemantun sudah banyak. Ini mungkin barangkali Kekanda Jalak Lenteng kalau dulu kawan-kawannya udah mendahului beliau semua. Ini pemantun senior yang dituakan lah pemantun ya. Raja Nasir almarhum itu pakar-pakar pantun semua, Raja Jahar Jordan almarhum itu pakar-pakar pun, tapi ada Raja Jainuddin sekarang dia udah kurang dah, mungkin barangkali kurang sehat. Nah, tapi ini yang sahabat-sahabatnya yang dahulu udah pernah mendahului dia tapi masih bertahan lagi untuk berpantun. Kalau kami ini generasi di bawah dia sebenarnya ini. Nah, itu generasi di bawah-bawahnya. Tapi sekarang udah banyak generasi di bawah, udah banyak yang pandai berpantun luar biasa. Hebat-hebat semuanya. Itu yang patut kita syukuri, di Batam ini sudah banyak pantun. Ya, dan kami juga ada grup WA pantun itu. Di situ kami sering berpantun untuk melatih berpantun. Ya, di grup WA itu kami sering berpantun di situ supaya terlatih kita berpantun di situ. Karena pantun ini kalau setiap hari, halah bisa karena biasa gitu kan. Mungkin barangkali itu. Itu dia ya. Nah, kembali ke Pak Ardi Winata sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, melihat pantun yang sangat lestari sekali. Tadi cakap Kelana bukan hanya dari segi perkawinan saja yang biasa pantun, namun juga di berbagai acara terutama untuk menyambut tetamu-tetamu kehormatan ini menggunakan pantun. Bagaimana nih Pak Ardi melihat pantun yang begitu lestari, tentunya yang berhadapan perbatasan kita dengan negara jiran seperti Melayu, Malaysia serumpun seperti Iya. Ini luar biasa, kita sangat berterima kasih kepada bapak-bapak kita, seniman-seniman kita, budaya-budayaan kita yang terfikir ya untuk yang namanya melestarikan. Dan yang paling luar biasa Pumpuni juga meregenerasikan. Nah, jadi ini yang menjadi selling point nanti di pemerintah, bagaimana pantun ini sesuatu yang bermasyarakat atau sesuatu yang famous, sesuatu yang hal yang memang dibutuhkan bagi generasi penerus ya Pak. Ya. Kalau kita yang sudah senior dan itu merasa terhibur kalau mendengar pantunan. Ini perlu kita tularkan kepada anak-anak kita di bawah generasi kita. Namun perlu memang satu blueprint ya Pak Tun Kelana, Pak Jalak Lenteng, Pak Umar dan kita memang harus buat suatu blueprint. Kita buat bagaimana nanti pantun ini seperti yang kita inginkan. Ya, artinya mungkin ditulis, kemudian diperdengarkan, dilombakan. Jadi program-programnya lebih mengarah ke sana. Apalagi mungkin nanti masuk ke sekolah-sekolah dalam hal mungkin muatan lokal. Seperti itu mungkin menjadi diklasifikasikan, karena yang kita fahamkan tadi bahwa pantun ini merupakan puisi lama ya, bersama-sama dengan lain. Sebenarnya bukan pantun saja Pak, masih banyak beberapa kelompok puisi lama yang perlu kita angkat sebagai orang kita Melayu ya Pak. Mungkin seperti syair, kemudian ada tadi bilangnya talibun, terus gurindam, ada satu lagi kirana ya acara itu perlu kita angkatkan. Nah, untuk itu tentu perlu dikelompokkan. Nah, mana yang pantun jenaka, mana yang pantun seloka, mana yang pantun berkasih sayang, pantun nasihat, pantun itu perlu mungkin jadi. Karena apa? Karena momentum-momentum atau di acara-acara itu akan kita sesuaikan seperti ini, seperti PR-PR kita Pak ya. Banyak tertulis, banyak lahirnya literasi tentang pantun ini sehingga generasi muda kita itu bisa secepatnya. Apalagi kalau generasi sekarang ini kan generasi IT. Ya, bagaimana ini bisa masuk ke ada mungkin aplikasi dan sebagainya cara mudah. Ini merupakan PR-PR yang harus kita bersama-sama memikirkan, pemerintah, komunitas, terus pihak-pihak lain.
Kalau untuk pelestarian kita dari pemerintah sudah membuat payungnya, yaitu yang saya sebutkan PPKD tadi. Artinya pantun ini merupakan satu kewajiban kita bersama dengan aktivitas budaya yang lain, yang 10 saya sebutkan tadi, artinya sejajar dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi begitu. Jadi bukan hal yang asing di kita lagi, bahwa PPKD itu sudah mengamanatkan bahwa pantun beserta dengan yang lain-lain seperti saya sebut tadi, gasing, ada tari makyung, celoteh, luar biasa celoteh tadi, kemudian ada tari jogi dan macam-macam. Itu merupakan khazanah kita Batam. Ini deh Pak, mungkin seperti itu Bintara ya. Betul, dan juga yang tak kalah ya dengan pantun tersebut berkaitan dengan kebudayaan Melayu yang tetap kita lestarikan, apalagi kita berbatasan langsung dengan seperti negara Malaysia dan Singapura. Tambatan hati, Tuan Putri, cantik menawan, indah pesona, jembatan Barelang, pusaka negeri, titik wisata Batam mempesona. Ayah Jala Lenteng, kalau melihat pantun tentunya sekarang ini tak semua orang boleh membuat pantun langsung jadi, mesti tulis dulu. Ya. Kalau ayah sendiri melihat macam mana nih ya? Begini, sebenarnya berpantun dengan tulis yang spontanitas itu tentulah berbeda ya. Itulah yang saya katakan tadi, itu ada 5 perkara itu kita harus hafal gitu ya. Untuk pantun di Kota Batam nih, oke, kalau untuk Kota Batam aja saya rasa memang sudah membudaya lah ya. Tapi kalau kita lihat di interland itu masih banyak itu berpantun acara pernikahan kawin, itu banyak yang tidak tepat ya, dan juga banyak masalah antaranya itu kadang-kadang terbalik gitu ya. Karena apa? Karena saya tuh selalu berpantun sampai ke interland. Mohon maaf semua buat saudara saya, pernah juga saya di Johor Bahru, Singapura, dan juga sampai ke Kuala Lumpur saya pernah berpantun, diundang dari Batam. Saya lihat di sana itu kena tidak ada tunjuk aja. Saya nak menyalahkan pun tidak bisa. Ya, walaupun saya orang lembaga adat, pasti saya harus melapor dulu ke ketua kita kan, sekurang-kurangnya Pandai Sahir kan, Pak Sahir. Saya beritahu, tolonglah kita sekali-sekali ada pernikahan apa-apa kita ke sana. Bukan untuk apa, kita supaya meluruskan ini salah, ya kan, di dalam adat istiadat. Karena di Batam, di pulau-pulau itu, termasuk di Pulau Bulang, di Pulau Lengkang, di mana itu kan termasuk daerah Batam kan. Betul. Bagaimana nanti misalnya ada adat istilahnya pernikahan, ada yang dari Bintan datang, ada yang dari Dabuk Singkep, ada yang dari Karimun, ya, ada yang dari Pinang. Jadi kalau kita itu tidak dari sekarang, nanti orang itu mencemehkan kita, kok gini di Batam caranya. Kan bukan disalahkan, bukan mereka itu, disalahkan kita. Kita sebagai pemimpin-pemimpin, petinggi-petinggi adat kan, kita gitu. Pernah saya sampaikan itu kemarin begitu. Jadi kalau untuk Batam, saya rasa tak apa-apa. Apa yang disampaikan Anida saya tadi, itu betul. Banyak pemantun-pemantun ini sekarang sudah mulai agak berkembang. Saya pun merasa bangga. Memang kalau saya itu terus terang aja, saya pemantun itu jadi tukang pantun itu dari tahun 2000. Sudah jadi tukang pantun saya. Dan juga saya, Pak Dinas Pariwisata. Betul. Saya sekarang ada membuat pantun itu 1000 lebih pantun yang saya bikin. Karena pantun itu rencana saya kan nak saya bukukan. Oleh karena saya tak punya dana, terus terang aja kan. Saya nak bikin istilahnya, jangan saya itu bisa berpantun tapi saya tak punya bukti. Betul. Saya tak punya buku. Ada, tinggal dicetak aja buku saya tu. Gitu kan. Sudah saya bikin itu. Dah lama saya bikin. Karena itu kan mempunyai dana. Paling enggak kan mau ditandatangan dari LAM, ya kan? Dari Pak Ardi gitu kan, itu harusnya dipatenkan buku saya rencana gitu kan. Tapi sampai sekarang saya itu belum tercapai niat-niat saya. Baik, itu artinya itu ini tantangan buat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Bagaimana nih Pak Ardi sendiri menanggapi apa disampaikan tadi oleh Ayah Jala Lenteng terkait tentang pantun itu, seorang pemantun alangkah baiknya dibukukan dan juga bisa diberikan kepada generasi yang akan terus nanti membaca seperti itu. Ya, benar tadi Ayah Jala Lenteng sama Bintara bahwa kita butuh memang literasi, Pak. Jadi butuh yang saya bilang tadi itu tertulis dan sebagainya. Bukan saja kepada pemerintah. Jadi setiap kali ada produk yang namanya produk tulis karya tulis seperti itu, kita memang perlu ada penerbit
ya, penerbit dan sebagainya. Teruslah berkarya, ya, bahwa ini bisa kita jadikan satu referensi, ya, bukan saja mungkin Ayah Talenting, mungkin saudara-saudara kita yang lain, ya, saudara kita yang lain banyak pihak-pihak yang ingin membantu untuk apa yang saya sebutkan tadi, bahwa ini tertulis dan sebagainya bisa kita wujudkan seperti itu. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai di dunia ini kalau kita mencari mencari apa jawabannya atau mencari cara menyelesaikan persoalan tersebut. Mungkin seperti itu. Putri Batam menonton wayang budaya Jawa Sendu Melayu. Mari jaga pusaka moyang kaya dengan budaya Melayu. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Perombat FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Sakti Kemilau Batam terukir, tercatat senarai sejarah tersurat. Bukti budaya dijaga syair, alamat tanda bangsa beradat. Kembali kita masih di program Obrolan Budaya RRI Batam dengan narasumber kita tadi sudah memperkenalkan pantun yang sangat luar biasa. Dan juga terkait tentang pantun nanti akan dibawa kemana kira-kira untuk memperkenalkannya selain kota Batam sendiri yang berbatasan dengan negara jiran seperti Singapura dan Malaysia. Dan kali ini kita bersama sebagai Ketua Pompon Batam. Dan juga ini untuk kaderisasi, untuk memperkenalkan Pompon lebih jauh lagi di kota Batam. Tadi disinggung tadi harus ada mungkin perkenalan untuk kurikulum sekolah ke anak-anak sekolah agar pantun itu tetap lestari. Pasal sekarang susah sekali orang nambah pantun, apalagi ayah sebut tadi pantun yang langsung jadi itu. Macam mana Tun Kelana? Ya, tentunya sebenarnya dari dulu kami sudah melaksanakan itu. Ya, memang ini harus ada muatan lokal di sekolah-sekolah kalau mau supaya pantun ini tetap lestari. Kami kemarin waktu mengadakan lomba-lomba tingkat anak-anak SMA dan SMP, kami turun ke sekolah-sekolah itu. Kita memberikan pelajaran cara membuat pantun seperti ini yang cepat gitu. Memang cepat mereka nangkap. Dalam hal ini mereka bisa membuat pantun. Tadi disampaikan ada pantun tulisan, ada pantun lisan gitu ya. Pantun lisan ini kalau kita melihat lebih susah sebenarnya. Tulisan itu memang harus bagus tulisan itu ya. Dan orang pantun tulisan bisa Kepala Dinas Pariwisata nih kalau bikin pantun tulisan luar biasa. Tapi kalau pantun spontan dia tidak, ya harus mikir lama.
kalau kami memang udah biasa berpantun spontan itu cepat aja kami sebenarnya gitu. Karena udah terbiasa membawa. Dan untuk generasi ke depan memang dengan adanya lomba-lomba pantun itu akan mengasah anak-anak untuk semangat untuk berpantun. Itu udah sering kita lakukan sebenarnya di awal saya sampaikan tadi sebenarnya itu. Jadi anak-anak kita terpacu mungkin di Kepala Dinas Pariwisata nanti ke depan ya untuk mengadakan lomba. Sebenarnya bukan harus pemerintah saja, swasta siapapun bisa aja yang bikin gitu untuk membudayakan pantun ini. Dan pantun ini maaf mungkin barangkali di samping kita membudayakan pantun dan mohon maaf sekali memang ada orang menghargai kita dengan berpantun. Contoh kita diundang berpantun itu, kita dikasih gitu kan, adalah semacam amplop gitu, makanya mohon maaf itu. Itu sebenarnya bukan masalah itu sebenarnya itu. Tapi yang penting kita membudayakan pantun sebenarnya itu. Itu. Nah, kalau Jalak Lenteng tadi sering diundang kemana-mana, ya memang begitu. Dan orang-orang yang suku apapun saja sering mengundang-undang kita gitu. Ya kan, kita kemarin diundang juga sampai ke saya udah sering juga diundang ke Jakarta, ke Aceh. Padahal orang itu senang ya, ke Surabaya diundang berpantun ke sana itu senang mereka dengan budaya-budaya tradisi Melayu tadi dengan berpantun gitu. Nah, itu mungkin barangkali itu untuk ke depan memang setelah pasca Covid ini nanti akan kita semangat lagi lah dan kami akan berkumpul lagi. Mohon tolong Bang Hardi untuk bantu kami seperti Abang Hadi juga membantu MC yang ada di Kota Batam ini ya kan untuk kami pertemuan berapa kali kami mengadakan pertemuan pumpun ya hari ini belum jadi lagi kami menguatkan lagi karena ada anggota-anggota kita yang baru yang pumpun banyak anggota baru kita sekarang ini dan sekarang kita tidak susah lagi kalau dulu kita diundang orang berpantun satu hari bisa berapa tempat kita tidak terkejar itu untuk acara nikah itu kalau tidak ada generasi baru ya yang bisa berpantun itu susah kita. Nah, tadi kita kalau kita tak bisa, nanti si A kamu ke sana ya. Ada, udah terisi jadi hajat orang tersampai. Mungkin barangkali gitu. Ya itu dia ya jawabannya sangat luar biasa sekali dan selanjutnya Bang Umar sebagai seorang pemandu acara juga ini bagaimana kalau dari Pumpun sendiri untuk memperkenalkan pantun ini lebih jauh lagi seperti dikenal bukan hanya di Kota Batam namun untuk seluruh provinsi di Indonesia terutama saat memandu acara Bang Umar. Iya, seperti yang telah dijelaskan oleh ketua kita tentunya ketua Pumpun memang tidak juga semua orang mampu untuk berpantun tapi kalau di Batam nih seolah-olah khususnya di pemerintahan Kota Batam itu seperti yang disampaikan oleh Datuk Nyakari bahwa memang itu sudah menjadi hukum kalau di dalam Islam itu ada hukum wajib itu memang sudah wajib untuk bisa berpantun baik wali kota, wakil wali kota, kepala dinasnya karena ini di setiap pembuka acara itu memang seperti itu kalau jangkauannya untuk sampai malah ke kita terlalu jauh ke seluruh Indonesia lah minimal di KPI kita yang ada 7 kabupaten kota ini aja dulu yang bisa kita satukan untuk memperdalam dan melestarikan pantun ini itu alangkah lebih baik apalagi tadi ketua juga sudah mengatakan bahwa akan ada perkumpulan se-Indonesia ya bulan Desember nanti untuk memperkenalkan pantun ini di seluruh Indonesia malah ini mungkin untuk pihak RRI sendiri ini bisa menjadi kalender kegiatan dan kami tentunya Bang Tun ya kita bisa mengundang pihak RRI nanti untuk dapat hadir dan meliput kegiatan yang baunya itu udah nasional se-Indonesia seperti itu. Baik ini luar biasa sekali dengan melestarikan kebudayaan berbalas pantun seperti disinggung tadi oleh Pak Ardi ya dan banyak sekali bukan hanya pantun namun di Batam ini seperti tempat-tempat budaya yang bernuansa di Kepri kebudayaan Melayu yang akan nanti launching juga seperti di Dataran Keputri yang menjadi ikon juga ya untuk Kota Batam sendiri. Nah kembali kepada seorang pemantun handal juga sebagai sesepuh lah untuk Kota Batam sendiri berkaitan dengan pantun. Mungkin bisa disampaikan kepada generasi penerus untuk pemula-pemula MC di Kota Batam agar nanti pantun ini tetap lestari seperti itu. Nanti bisa dijawab langsung sama Tun Kelana. Silakan Ayah. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang dikatakan adinda saya Tun Kelana itu benar. Saya pernah mengadakan itu pertandingan pantun tapi di tingkat kecamatan dulu saya pernah adakan dari Lembaga Adat Melayu
Kecamatan Lubuk Baja. Jadi semua sekolah itu kita undang supaya generasi penerus itu makin berkembang dengan pantun kan. Tetapi mungkin di sekolah itu kan tak ada belajar pantun mungkin kan. Jadi untuk pantun spontan lintas itu lebih susah, apalagi untuk dia tulis saja susah, apalagi untuk spontanitas. Yang daftar itu cuma SMA 12 saja, 8 orang. Jadi mereka lah dapat juara 3, juara 2, juara 1 mereka. Yang lain itu tak pernah. Tak mau untuk mengirimkan muridnya ke situ. Ya. Untuk mengirimkan muridnya ke situ. Tak pernah gitu, tak mau gitu kan. Kita 2-3 kali kita tanya bagaimana kepala sekolahnya gini-gini. Tak ada Pak, tak ada yang bisa. Tak ada yang bisa itu makanya belajar kan. Jadi inilah yang sangat penting peran kita ini sebagai pumpun, ya sebagai ketua pumpun ataupun kita semua di sini, bagaimana untuk generasi-generasi yang ada, anak-anak yang masih generasi-generasi di bawah kita lah, supaya dapat menghidupkan pantun. Ya kan? Satu pantun saya kasih begini, hendak menghitung pakai sempua. Sempua tahu Pak kan? Yang Cina punya Pak. Hendak menghitung pakai sempua, sambil makan si goreng sukun. Marilah sama-sama kita berdoa supaya Batam menjadi negeri berpantun. Ya kan? Jadi supaya dapat menjadi negeri berpantun, dengan itulah generasi-generasi penerus ini betul-betul kadang-kadang malu anak-anak kita lah, untuk apalah pantun, untuk apalah ini kan. Sebenarnya ini budaya yang kita angkat nih kan. Jarang yang bisa seperti ini. Ya coba lihatlah, apalagi Adinda Bintara ini kan seorang penyiar acara pantun kan. Pantun mereka itu memang betul-betul pantun tulisan. Pantun tulisan gitu kan. Jadi kalau kita berpantun spontanitas seperti tuk nikah kawin tuh, saya pernah telepon dia 10 pantun, dia satu pun tak bisa jawab. Wah ini luar biasa dia bilang. Jadi Datuk berpantun pakai apa? Saya pakai tulis bang. 1 minggu nulis, 1 minggu depan. Kan gitu kan. Jadi kita berpantun jangan seperti itu kalau bisa, spontanitas. Apa yang kita lihat di sini jadi pantun. Kan gitu. Apa yang kita lihat jadi pantun. Gitu. Jadi kita tak apa, tulis-tulis lagi. Apalagi untuk pejabat-pejabat kan, macam tingkat Pak Ardi. Ini kan apa kata Dinda Umar benar. Kata sambutan, penutupan, pantun. Seperti Pak Is, Bang Jalak tolong bikin pantun 2 untuk buka, 2 untuk ini. Bikin kan, kita bantu dia pantun. Betul tak betul terserah. Yang penting kita bantu, kita berpantun. Itu sebenarnya itu. Jadi semua tu bisa berpantun, pantun pidato. Ada pantun pernikahan adat budaya. Pantun budaya, pantun agama, pantun sekolah, pantun apa kita bikin. Saya punya 200 itu. Ada. Untuk pidato ini pantunnya. Gitu kan. Itu aja dulu. Baik, artinya ini semoga lestari. Dan pemirsa RRI Net, mungkin Anda penasaran seperti apa untuk berbalas pantun di Kota Batam yang semakin lestari. Kita akan dengarkan pemantun yang handal kita. Ada Tun Kelane dan juga Ayah Jalak. Iya, sebelum saya berpantun tadi yang disampaikan Umar tadi, saya menyampaikan bahwa informasi tentunya bahwa nanti tanggal 26, 27 Desember nanti saya mengulangi lagi, ini pemantun budaya se-Indonesia berkumpul di Batam, tepatnya di Golden View. Ini alhamdulillah kami juga terima kasih kepada Bapak Sekda Kota Batam yang telah memberikan semangat kita sehingga pertemuannya jadi di sini. Jadi kami tidak jauh-jauh lagi datang, tapi tentunya orang yang hadir di sini orang yang telah diseleksi pantun-pantun yang sudah lolos ya. Baik, mungkin barangkali saya nak bertanya kepada Bang Jalak ya kan. Kalau makan si buah salak, makan juga si buah sukun. Saya nak bertanya kepada Bang Jalak, bagaimana supaya cepat berpantun? Gini, hendak makan si goreng sukun, istri menggulai si ikan iu. Kalau cepat hendak berpantun, semuanya dari EQ. Sila dijawab Kan pemantun itu harus cerdas. Betul. Ya Bang, harus cerdas. Ya, kalau tidak bisa cerdasnya jadi, tidak akan gampang. Saya pantun satu lagi. Sila dijawab dulu ya. Kalau menulis di atas kertas,
duduk pula santulah santun. Yeah. Banyak orang EQ cerdas tapi juga tak bisa berpantun. Gini. Jadi bagaimana ya? Sila Jadi dijawab ya. Gini. Pergi memancing umpannya Pumpun. Iya. Nah, ikan dijual rumah Cik Nyonya. Ya. Kenapa yang cerdas tak bisa berpantun? Karena bukan pada tempatnya. Itu ya. Berarti cerdas ni tak tergantung semua orang cerdas bisa berpantun ya. Tak. Baik, mungkin barangkali ada boleh pantun lagi? Dijawab lagi sila. Jadi gini. Oh iya. Saya nak berpantun sikit supaya tahu. Kan? Hendak menangkap seekor itik. Pergi bersama dengan mertua. Sebenarnya saya ni dua beradik. Tak sedap berpantun berdua. Kami ni dua beradik. Jadi begitu mungkin barangkali banyak orang orang yang cerdas memang tak semua juga berpantun ya. Orang-orang mungkin banyak orang cerdas tak semuanya bisa berpantun ya. Lalu gini. Kalau makan si goreng sukun duduk pula di atas batu. Memang banyak cerdas tapi tak bisa berpantun, hanya dipilih orang yang tertentu. Sebaliknya begini. Sebaliknya sila. Sebaliknya. Hendak makan si goreng sukun. Ya. Makan bersama Datuk Penghulu. Tuan sebagai ketua Pumpun. Marilah kita angkat budaya bersama-sama. Semoga berselalu. Oh ya, ya luar biasa. Memang itu tujuan kita ya. Kalau memancing ikan pelate, digoreng makan bersama-sama, itu memang tujuan kita untuk membudayakan budaya bersama. Oh gitu. Jadi begini. Hendak pergi ke Tanjung Uma, haluan menuju rumah Cik Nyonya. Memang niat kita untuk bersama. Betul. Bila nak kita kumpul semuanya? Oh dulu, ndak makan si goreng udang. Dulu ndak makan si goreng udang. Udang pula lalu dihidang. Dari dulu saya dah mengundang, cuma kawan-kawan Pumpun yang tak datang-datang. Gini, pergi ke pasar membeli kentang, ya? Pergi ke pasar membeli kentang. Pergi bersama dengan nak dara. Bukan Pumpun tak mau datang. Sabtu Minggu banyak acara. Baik, ini kalau nak kami berpantun-pantun pasti lama nih tak habis-habis ya. Tak habis-habis kami berpantun nanti. Betul sekali. Dan pemirsa RNet itu tadi adalah sebagai contoh berbalas pantun yang langsung spontan ya. Semoga semakin lestari di Kota Batam dan juga sampai di beberapa provinsi di Indonesia. Itulah harapan dari kita. Sebagai tentunya pertemuan kita di obrolan budaya kali ini ada harapan yang sangat besar dari Pumpun Batam dan juga seorang Kadis Dinas Pariwisata Kota Batam yang tentunya selalu memberikan support apalagi yang berbau tentang pariwisata seperti itu. Sebagai closing kita di hari ini di obrolan budaya, apa yang disampaikan Pak Ardi terkait tentang Pumpun juga dan untuk pariwisata sendiri? Baik, kita terima kasih bahwa ada satu perkumpulan pemantun-pemantun Batam yaitu namanya Pumpun. Terima kasih sekali. Jadi kalau kita di pariwisata dan ekonomi kreatif, di dalamnya ada kebudayaan, itu ada 5 unsur namanya pentahelik. Pertama itu adalah akademisi, kemudian ada bisnis, kemudian ada namanya komunitas. Nah, jadi Pumpun ini berada di komunitas, kemudian satu lagi government saya sendiri, dan terakhir adalah teman-teman media. Jadi inilah komponen-komponen yang saya pikir salah satu bagaimana nanti pantun yang saya sebut dengan PPKD menjadi sesuatu ikon dan menjadi suatu habit di Kota Batam ya. Dan luar biasa terima kasih juga kepada Pumpun yang salah satu tujuan atau idenya adalah melestarikan dan segmennya adalah anak-anak muda. Nah, ini suatu yang luar biasa. Jadi ada pelestarian, kemudian ada regenerasi. Jadi kita tunggu nantinya kiprahnya yang lebih dalam atau lebih luas. Intinya bagaimana nantinya pantun ini bisa diterima atau dikonsumsi atau menjadi kebiasaan dari generasi-generasi muda. Tentu kita harus masuk ke mereka. Artinya bagaimana cara mereka cepat merespon sesuatu. Jadi
generasi sekarang memang luar biasa, Pak Tungkar dengan Pak Jalan Lenteng, Pak Umar. Kita memang harus lebih approach atau lebih mendekat kepada mereka dengan cara mereka, begitu Pak. Jadi tapi tidak menghilangkan esensi daripada pantun itu sendiri. Kalau saya tidak salah, takutnya saya salah, ada budaya, kalau budaya itu ada mixem, ada yang maksem. Artinya ada yang bisa dirubah, ada yang tidak boleh dirubah sama sekali. Jadi mungkin benang merahnya kita mungkin dapat kita ambil di situ, bagaimana pantun ini menjadi suatu hal yang menarik, misal di baju, misal di kata-katanya kata-kata yang kata-katanya anak muda tapi sopan, tetap beradat begitu. Mungkin ini yang kita butuhkan ke depannya, Pak. Sehingga semua budaya Melayu itu sebenarnya adalah budaya yang kontemporer, yang sebenarnya bisa diadaptasi dengan kekinian, ya, tapi tidak meninggalkan esensi daripada budaya itu sendiri. Nah, itu mungkin yang kita harapkan dari Pumpun sebagai garda terdepan nantinya. Jadi kita satu komponen, Mbak, yang namanya pentahelik tadi, ada akademisi. Jadi mungkin di akademisi sebenarnya kalau kita bilang itu sekolah misalnya, saya sendiri dapat pantun itu dari guru bahasa Indonesia saya gitu, Pak. Saja ABAB, macam dapat dari guru bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalau kita katakan muatan lokal yang lebih khusus mungkin bisa juga dengan guru-guru bahasa Indonesia, bagaimana penguatan mereka terhadap pantun itu sendiri, Pak, budaya-budaya itu sendiri. Memang budayanya Nusantara, tapi mungkin karena berada di Batam, berada di Kepulauan Riau, penguatan dia mungkin kepada budaya-budaya yang bercita rasa Melayu, Pak, seperti itu. Jadi semoga ini semua terwujud. Jadi kita satu komunitas, saya ulangi lagi, bahwa ada akademisi, ada pebisnis seperti itu. Bapak tadi kan perlu ada penerbit buku dan sebagainya yang rasanya akan dapat benefit dari penerbitan pantun dan sebagainya, itu kan bisnis. Kemudian ada komunitas yang kita buat Pumpun, mungkin apalagi nanti ada kalau bisa generasi muda pantun mungkin di bawah kita di Pumpun, begitu deh mungkin ke depannya. Kemudian ada saya government, saya siap sedia, Pak, 24 jam untuk bagaimana budaya ini bisa terlestari. Dan insya Allah kita sebentar lagi juga punya museum, Pak, Museum Batam Raja Ali Haji, juga itu bisa tempat kita berkumpul-kumpul, Pak. Banyak ruangan untuk kita bisa bersembang-sembang, berceloteh di sananya, Pak. Dan satu lagi yang luar biasa adalah teman-teman media seperti Radio Republik Indonesia Batam ini yang luar biasa memberikan ruang, space and time untuk kita bisa celoteh tentang obrolan budaya ini. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi. Dan selanjutnya sebagai closing kita di kesempatan obrolan budaya, apa yang disampaikan untuk Pumpun Sedih dan harapan ke depannya? Saya menggunakan satu pantun. Duduk bersama berbilang suku, kerja yang berat bahu-membahu. Apabila kita sudah bersatu padu, insya Allah Pumpun pastikan maju. Nah, itu. Jadi untuk program kedepannya di awal juga kami sudah sampaikan, kami akan menguatkan lagi anggota-anggota Pumpun ini, dan kami akan rangkul semuanya pemantun-pemantun yang kami tahu yang ada di pulau-pulau, semua sudah kita rangkulkan di grup itu. Mungkin barangkali akan kita kumpul semuanya, bisa saja kita mengadakan seminar apa segala macam. Mungkin bisa kali narasumbernya Bang Hardi, ya. Kita mungkin di gedung lab tidak masalah, kita kena orang lembaga adat Melayu juga kan, pasti mendukung karena budaya Melayu itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya kepada RRI yang telah mengajak kami duduk ngobrol-ngobrol di sini bicara tentang budaya. Terakhir pantun mungkin dari saya, asal sembilu dari buluh dianyam jadi tampian. Kami Pumpun menyusun jari 10 jika ada silap dan kesalahan. Pak Taufik membuat kopiah kainnya dari bahan yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan kemudian Bang Umar Saksena, untuk ke depan harapannya apa untuk Pumpun sendiri? Ya, sebenarnya sudah disampaikan secara utuh oleh Ketua. Sebagai wakil tentunya ini akan kita sebarkan ke khalayak ramai, baik itu melalui media seperti yang disampaikan oleh Dindia Bintara tadi. Kebetulan juga saya di salah satu radio swasta yang juga memandu program pantun ini dari Senin sampai Jumat, hanya Sabtu dan Ahad hanya tidak. Jadi ini salah satu mungkin cara untuk kita melestarikan pantun itu sendiri.
Seperti itu. Baik, terima kasih. Dan kemudian sebagai sesepuh pemantun di Kota Batam yang handal sekali, diperhitungkan ya di berbagai provinsi di Indonesia. Harapan ke depan silakan ya sebagai pantun penutup juga kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya berharap sekali Pumpun ini sebenarnya sudah lama terbentuk, tapi agak vakum sedikit gitu ya. Jalan sendiri-sendiri. Dengan adanya diangkat kembali Pumpun ini, alhamdulillah untuk kedepannya itu saya mengharap sekali jangan kita sampai Pumpun ini istilahnya hilang di telan zaman aja. Hanya kita-kita aja yang senior-seniornya ya yang bisa berpantun, yang lain tuh tidak bisa gitu kan. Karena di Batam ini terus terang aja kadang-kadang hari Sabtu aja sampai 2 atau 3 orang Pak yang undang kami berpantun itu. Jadi waktunya tuh sama, jadi tidak sampai tidak kebagian. Kasihan kan kalau kita lihat seperti itu. Kalau seandainya yang lama yang lain-lain tuh di grup Pumpun tuh bisa berpantun, oke. Sekarang ini ditempatkan ke sini, ini di sini, jadi bisa tercover semua ya, atas undangan orang itu kan kepada kita. Itu harapan saya, jangan sampai Pumpun ini itu mati begitu aja. Kita terus angkat budaya ini, angkat terus budaya ini sampai kapanpun, mungkin sampai ke anak-anak kita kalau yang kepingin. Karena berpantun ini adalah tidak belajar, tidak ada di sekolah kan, cuma otodidak aja kan berpantun ini kan. Spontanitas gitu, yang punya kemampuan, yang ingin belajar berpantun itu. Disuruh berpantun pun kalau kemauan tak ada, tak bisa gitu. Jadi itu aja, saya ada satu pantun, terakhir saya. Kualiadai airnya tenang, perahu Bugis ke Bakahuni, haluan menuju ke Jakarta. Mana yang baik, bicara saya, bawalah pulang. Mana yang buruk, kita habisi di sini. Jangan ada dusta di antara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam sirih di dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih narasumber budiman, lain masa bersua lagi. Baik pemirsa RNet di mana saja Anda berada, terima kasih telah bersama kami di Obrolan Budaya. Semoga menjadi pelestarian kebudayaan Melayu di Adean yang ada di Kota Batam, dan kita juga sebagai generasi muda akan terus melestarikan budaya Melayu dengan berpantun. Akhirnya saya Erwin Tara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.